Jadi untuk materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang bentuk pangkat dan bentuk akar. Nah, di sini tentu nanti bentuk pangkat dan juga bentuk akar pasti akan berkaitan dengan pembahasan kita yang kemarin, terutama tentang operasi bilangan, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, jadi kita akan bahas satu-satu bentuk pangkat itu seperti apa, bentuk akar itu seperti apa. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang bentuk pangkat. Nah, di sini fungsi notasi pangkat itu salah satunya adalah menyederhanakan penulisan, menyederhanakan. Artinya yang awalnya di sini kita punya atau menuliskan dengan 10 juta, itu dengan bentuk pangkat ini kita bisa menuliskan dengan 10 pangkat 7 dan yang lain. Misalkan terutama misalkan di program-program kadang-kadang itu sangat tinggi sekali. Kadang juga ini pangkat 36 begitu. Berarti kan kalau dituliskan sangat banyak sekali. Atau mungkin kadang juga di beberapa permasalahan pangkatnya negatif. Artinya di situ kalau negatif tentu bilangannya sangat kecil sekali. Nah, pangkat positif, pangkat negatif ini juga kita akan bahas pada materi kita hari ini. Nah, juga menghemat tempat ya tentu ketika sederhana akan menghemat. Kemudian nah di sini bentuk pangkat itu atau perkalian berulang dari suatu bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk pangkat bilangan bulat positif. Jadi 2 pangkat 1 itu ya 2. Jadi di sini kalau di sekolah dulu kan yang diminta adalah 2 pangkat 2 itu berapa gitu ya. Atau 5 pangkat 2 berapa, 5 pangkat 3 berapa. Nah, di sini ya tentu itu masih perlu dan masih berguna. Cuma pada pembahasan kita hari ini lebih pada menyederhanakan bentuk. Jadi di sini 2 kali 2 kali 2 ada perkalian 2 sebanyak 3 kali. Maka kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini. Jadi nanti pada beberapa soal itu kadang-kadang nggak diminta hasilnya berapa, cuman bentuk paling sederhana dari bentuk pangkat itu seperti apa gitu. Nah, ini hanya untuk mengingat saja. Jadi kalau misalkan 2 pangkat 1 itu berarti kan sama dengan 2 ya. Kalau 2 pangkat 2, 2 kali 2 berarti sama dengan berapa? 4. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2. Oke, jadi kan asalnya dari sini ya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Kemudian kalau 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, berapa? 64. 2 pangkat 10, banyak. Ya. Hitung nanti. Jadi 2 pangkat 10 itu adalah 1024. Jadi kalau bilangan 2 ini adalah bilangan, kalau 1 dipangkatkan berapapun kan tetap 1 ya. Jadi kalau 2 ini saya pikir kalian sudah lumayan terbiasa lah dengan 8, 16, 32, 64. Dengan apa? Biasanya di HP memorinya berapa gitu, 64. Oh, yang terbaru RAM-nya 6, terus memorinya 128 begitu ya. Nah, di komputer pun kadang ada yang 512 gitu. 512 SSD atau harddisknya 512 GB gitu. Nah, sebenarnya bahasa-bahasa itu ya dari sini. Bahkan 1 GB itu mungkin yang umum itu diketahui 1 GB itu 1000 gitu ya. Sebenarnya bukan benar-benar 1000, tapi 1024 byte atau ini kan giga itu 1024. Asalnya dari sini. Jadi 128, 512, 256. Nah, dari bilangan 2 pangkat ini. Jadi ini uniknya angka 2 yang digunakan dalam teknologi. Enggak tahu sih
memang kan ini ya, ada saya pernah beli apa ya, itu enggak bulat, berapa ya dulu ya, pokoknya yang paling umum gini ya, memorinya 8, 16 kadang-kadang ya, yang umum di HP itu, kayaknya 16, 32, 64 gitu. Ada itu RAM-nya apa berapa, 3/4 atau berapa gitu. Jadi yang paling umum adalah yang ini. Kemudian di sini terakhir kita mempunyai 2/6. Jadi 2/6 itu kan bilangan yang ada pangkatnya atau bilangan berpangkat. Pangkatnya apa? Pangkatnya bilangan bulat yang positif. Nah, kemudian dari 2/6 ini, duanya itu disebut bilangan pokok atau bilangan dasar. Jadi pada bilangan berpangkat itu ada bilangan pokok atau bilangan dasar ya yang dipangkatkan. Kemudian 6-nya atau pangkatnya itu disebut pangkat atau di sini istilahnya adalah eksponen. Jadi ini hanya istilah saja. Dan sekali lagi sampai barusan kan masih ada yang ini ya, ketika 2/3 berapa? 6, bukan dikalikan dengan ini, tapi 2/3 itu dikalikan dengan 2 sebanyak 3 kali. Nah, lebih-lebih ke bilangan yang lain nanti. 2 ini adalah bilangan yang paling sederhana lah contohnya. Kalau 3 saja itu sudah lumayan nanti perhitungannya. Artinya kalau 3/2 berapa? 3/2? 9. Kalau 3/4? Banyak. 3/4 itu 3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 3 lagi 81 gitu. Jadi intinya sekali lagi 3/4 itu bukan 3 kali 4, tapi 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Kemudian ini definisi atau penulisan yang lain sih. Jadi di sini pangkat n itu, n ini secara umum. Jadi di sini adalah a kali a sebanyak n kali. Berapa n-nya di sini? Ya berarti a-nya dikalikan sebanyak itu. Kalau misalkan a pangkat 2 berarti kan a kali a pangkat 3, a kali a sebanyak itu, Pak. Seperti yang tadi. Kemudian ini salah satu contoh, jadi ada persamaan, ada pangkatnya gitu. Nah ini adalah misalkan ini adalah suatu persamaan fx misalkan sama dengan ini. Nah kalau misalkan ditanya berapa nilai dari ini, fungsi ini untuk x sama dengan 2, maka caranya adalah mensubstitusikan atau memasukkan x atau menggantikan x dengan 2. Jadi pada persamaan ini kan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 3 kali x plus 4. Maka di sini x-nya kita semua ganti dengan 2, berarti ini menjadi 2 pangkat 3 plus 2 kali x-nya kita ganti dengan 2, 2 pangkat 2 plus 3 kali 2 plus 4 tetap. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3? 8. Ini 2 pangkat 2, 4 kalikan 2, 8 juga. 3 kali 2, 6 tambah 4. Hasilnya berapa? 8 tambah 8 tambah 6 tambah 4. 26. Nah, ini jadi maksud saya ini adalah contoh perhitungannya. Jadi bentuk pangkat itu ada kadang suatu persamaan yang panjang begini, kemudian diminta nilainya berapa. Jadi kan tinggal dimasukkan. Nah, ketika dimasukkan gini, ini menjadi bilangan pangkat yang barusan kita bahas. Kemudian ada bentuk persamaan yang lain. Misalkan ini adalah 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat kali y plus 3x kalikan y pangkat 2 plus 4y pangkat 3. Di mana yang diminta di sini adalah x-nya adalah min 1 dan y-nya adalah 2. Nah, kita sama caranya dengan yang tadi, gantikan x-nya dengan min 1, ini min 1, kemudian y-nya dengan 2. Oke, berarti ini jadi 3 kalikan min 1 pangkat 3 plus 2
kalikan X-nya di sini min 1 pangkat 2 plus 2 pangkat 1 ya di sini ya, Y-nya. Jadi ini X-nya kita ganti, Y-nya yang ini. Kemudian yang ini plus 3, X-nya berapa? Min 1 pangkat 1 ya. Kemudian di sini 2 pangkat 2 plus yang terakhir 4 kalikan 2 pangkat 3. Ngerti ya? Ikun situ saja. Ngerti ya? Iya lah jawab deh. Jadi di sini ini bentuk persamaannya. Kemudian di sini kan ada X, ada Y. Nah, di sini diberikan nilainya. X-nya adalah min 1, Y-nya 2. Maka sebenarnya hanya mengganti di sini X-nya dengan min 1, Y-nya 2 gitu. Nah, dituliskan begini. Nah, kemudian kita akan hitung. Di sini yang pangkat kita ini dulu hitung dulu. Jangan misalkan begini, 2, 3 kalikan 2 pangkat 2 itu berapa? Jangan ini dikalikan dulu kemudian dipangkatkan, salah hasilnya. Ini harusnya pangkatnya dulu yang yang dioperasikan. 2 pangkat 2 berapa? 4, maka ini sama dengan 3 kali 4. Ini menjadi 12. Beda, kalau 3 kali 2 dulu, 3 kali 2 berapa? 6 menjadi pangkat 2, hasilnya 36. 6 pangkat 2 36 ya benar, tapi proses ini yang salah. Jadi dipangkat dulu. Nah, kemudian di sini min 1 pangkat 3. Berapa min 1 pangkat 3? Berapa? Min 3. Jadi gini deh, kalau 2 pangkat 2 tadi hasilnya berapa? 4. 2 pangkat 3 8. Saya ulang lagi, 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 3 mungkin harus diulang-ulang ya, jadi malah tak 6 melulu. 2 pangkat 3 berapa? 4. Ibu kan bener dulu. Nah, sekarang kalau min 2 pangkat 2 itu sama dengan berapa? Min 4. Min 2 pangkat 3 min 4. Nah, kita cek sekarang. Jadi min 2 pangkat 2 itu sama dengan min 2 kalikan min 2. Ini masa kita kemarin. Jadi yang penting ini dulu dikalikan 2 kali 2 berapa? 4. Nah, kalau tandanya sama berarti hasilnya plus. Maka hasilnya adalah tetap 4, bukan min. Nah, kemudian kalau yang min 3, kalau min 2 pangkat 3, min 2 kalikan min 2 kalikan min 2. Ini yang tadi min 2 kali min 2 tadi hasilnya plus 4 ya. Nah, 4 kali min 2 min 8. 4 kali 2 8, di sini tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Jadi untuk pangkat, bilangan pokoknya atau bilangan dasarnya negatif tergantung dari pangkatnya. Kalau pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Kalau pangkatnya genap, hasilnya positif. Nah, 1 dipangkatkan berapapun itu tetap sama dengan 1 itu dipangkatkan berapapun sama dengan 1. Nah, 1 pangkat 20 ya tetap sama dengan 1. Nah, kalau min 1 pangkat 20, 20 itu ganjil atau genap? Maka hasilnya positif. Min 1 pangkat 53, 53 itu ganjil atau genap? Maka hasilnya negatif gitu. Paham ya? Nah, sekarang di sini min 1 pangkat 3 berarti hasilnya negatif berapa? Negatif 1. Negatif 1 kalikan 3 hasilnya min 3. Kemudian yang di sini min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2. 1. Itu pangkat berapa? Baik hitung bakun. Min 1 pangkat 2.
Tuh, 1 kali 2 yang ini 2 kali 2 yang ini 4. Berarti yang di sini 4. Kemudian yang ini 2 kali 2 pangkat 2 4. 4 kali min 1 min 4. Min 4 kali 3 min 12. Min 12. Kemudian ini 2 pangkat 3 8 kali 4 berapa? 32. Oke, berarti di sini hasilnya berapa? Min 4 min 1 min 3 tambah 4 dikurangi 12 tambah 32, hasilnya berapa? 20. Ada pertanyaan? Nggak ada, ngerti? Pun tak jawab. Udah ada apa pesannya? Ngerti ya? Sudah biarkan. Iya, terus kalau nggak diketahui suruh ngapain? Ya tergantung soalnya. Kalau ini kan soalnya memang diminta untuk mencari nilai dari persamaannya. Itu kalau misalkan ada persamaan diminta untuk cari nilainya, tapi atau variabelnya nggak diketahui, ya mau dicari gimana? Nggak bisa. Oke, di sini yang jelas penekanannya untuk materi hari ini bukan pada persamaannya, tapi pada proses perhitungan dari bentuk pangkat yang ini yang terjadi. Jadi di sini kalau yang di persamaannya masih variabel yang pangkat, kemudian kalau sudah diganti nilai x-nya ini menjadi satu bilangan yang berpangkat, seperti halnya yang kita bahas sebelumnya. Saya lanjutkan ya. Dari mana itu? Saya lanjutkan ya. Jangan gitu. Boleh jawab deh. Nah, ini sifat-sifat pangkat bilangan bulat. Jadi kalau tadi contohnya kan bilangan bulat positif yang dikalikan dengan yang sama. Jadi kalau tadi 2 pangkat 2 itu hasilnya berapa? 4. Kemudian kalau min 2 pangkat 2 hasilnya 4 atau 4? 4. Kalau 2 pangkat min 2? 4. Ini yang akan kita bahas sekarang. Jadi yang bisa dipangkatkan kalau pangkatnya positif dan bilangan bulat baru bisa dihitung langsung. Nah, kalau pangkatnya negatif bagaimana? Kalau negatif pindah ke bawah, atau kalau posisinya di bawah pindah ke atas. Jadi maksudnya sebenarnya kan ini per 1 seperti yang kita bahas di minggu kemarin, bilangan pecahan, maka ini sama dengan 1 per. Kalau sudah pindah ke bawah pangkatnya jadi positif. Tadi 2 pangkat 2 di sini sama dengan 4, maka 1 per 4. Ini hasilnya. Kemudian misalkan ada suatu contoh 2 pangkat 3 min 2 misalkan. Berapa hasilnya? Ya dipindah dulu ke atas, 2 kalikan 3 pangkat 2. 2-nya tetap, 3 pangkat 2 ini 9, maka hasilnya 18. Jadi intinya kalau pangkatnya itu negatif maka dipindah yang asalnya penyebut menjadi pembilang atau yang pembilang menjadi penyebut. Kalau misalkan contohnya adalah 2 kalikan 3 pangkat min 2, maka yang dipindah hanya yang berpangkat. Ini menjadi 2 per 3 pangkat 2 begitu. Jadi yang pangkat saja yang dipindah. Kemudian yang sifat berikutnya adalah semua bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1 berapapun.
20 pangkat 20 pangkat 0 hasilnya 1. 1234 hasilnya pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Jadi berapapun positif, negatif, pecahan atau bentuk bilangan apapun, kalau dipangkatkan 0 tetap hasilnya sama dengan 1. Jadi yang pertama ini kalau bilangan pangkatnya adalah negatif dipindah, kalau pangkatnya 0 maka sama dengan 1. Nah, kemudian di sini kalau ada perkalian bilangan berpangkat dan bilangan pokoknya sama di sini, maka pangkatnya dijumlahkan. Contohnya 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. Ini kan 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama-sama 2. Maka ini sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3. 2 pangkat 3, 2 tambah 3 itu 2 pangkat 5. Kalau dicek hasilnya harus sama. Ini kan bentuk penyederaannya seperti ini sudah selesai sebenarnya. Cuma 2 pangkat 5 tadi berapa? Masih ingat? Berapa 2 pangkat 5 itu? 2 pangkat 5 itu sama dengan jadi hitung 2 kali 2 berapa? 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 berarti hitungnya 32. Ya mungkin cengang dia tak kira temu aja berapa. Karena nah, 2 pangkat 2 di sini kalau yang dihitung masing-masing 2 pangkat 2 di sini 4, 2 pangkat 3 tadi berapa? 8. Jadi 4 kali 2 ini 4 kali 8 hasilnya pasti sama 32 gitu. Jadi yang jelas bilangan pokoknya harus sama. Kalau tidak sama bagaimana? Misal 3 pangkat 2 kemudian 5 pangkat 2 bagaimana? Ya nggak bisa, atau 5 pangkat 3 misalkan nggak bisa menggunakan sifat yang ini. Jadi ini syaratnya harus bilangan pokoknya ini harus sama dan operasinya perkalian. Kalau tadi jumlahnya penjumlahan 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 bagaimana? Ya nggak bisa menjumlahkan pangkat karena di sini operasinya penjumlahan. Caranya bagaimana? Ya dihitung masing-masing. 2 pangkat 2 4 tambah 2 pangkat 3 8. Hasilnya 12 gitu. Jadi hanya berlaku pada perkalian. Kalau pembagian di sini menjadi pengurangan. Jadi kalau misalkan 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3 tadi, berarti di sini 2 pangkat 2 dikurangi berapa? 3. 2 dikurangi 3 itu 2 pangkat min 1. Ini pangkatnya negatif. Nah, pakai sifat yang di atasnya. Berarti ini sama dengan berapa? 1/2 pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak usah ditulis. Jadi seperti itu. Ini sifat yang ini sekali lagi ini perkalian dan pembagian. Kalau perkalian menjadi penjumlahan di sini, kalau pembagian menjadi pengurangan. Nah, kalau yang ini, yang sifat yang berikutnya ini adalah suatu bilangan berpangkat dipangkatkan. Maka ini tinggal mengalihkan pangkatnya. Jadi misalkan 2 pangkat 3 masih dipangkatkan lagi 3. Jadi ini sama dengan 2, 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 9. Kalau yang ini per 2 bilangan 2 kali 3 pangkat 5 misalkan. Maka ini sama dengan masing-masing bilangannya dipangkatkan 2 pangkat 5 kalikan 3 pangkat 5. Ini beberapa sifat yang sering yang hanya yang ini sih, ini sama ini. Tentu yang ini akan juga sering digunakan kalau bentuk pangkatnya negatif. Sampai di sini aku kok les tok saja dia. Aku ada saja jawabannya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Iya, bagus.
Gimana lagi? 32. Iya. Itu 2 kan, 2 kali 2 berapa? 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 ya 2 ada 5 lah 2 udah 5 tuh RB dia lempak RB dia belum 16 kalau 2 jadi yaitu tadi 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali dikalikan masing-masing. Itu ya. Iya perlatannya tuh. Nah. Kenapa? Kenapa? Yang ini. Ini kan saya asal nulis. Jadi hanya mau yang ini kan. Yang ini. Ini kan contoh. Jadi saya hanya mencontohkan kalau ada proses atau ada bilangan yang begini, maka hasilnya begitu. Jadi ini berapapun sebenarnya tergantung saya menulisnya berapa gitu atau nulis berapa saja. Yang jelas di sini kalau pangkatnya ada di bawah maka dipindah ke atas gitu. Nah kalau yang ini kan perkalian bilangan biasa dikalikan dengan bilangan berpangkat, maka yang pindah itu hanya yang bilangan pangkat saja gitu. Jadi jangan dipindah semua gitu. Gitu ya. Saya lanjutkan. Oke, di sini ada beberapa contoh. Jadi kalau yang pertama ini kan sama ya bilangan pokoknya ya. Sifat yang kedua tadi, maka ini sama dengan berapa? 2, 3, berapa? Ditambah 4. Karena di sini perkalian ya, maka ini sama dengan 2 pangkat 2 pangkat. Kalau yang ini X pangkat 3 8 sama dengan X pangkat min 5 ya. Kalau ini harus positif maka menjadi iya digimanakan agar pangkatnya positif maka kotoron ya. Benar biar negatif biar positif pangkatnya ini 1 per X pangkat 5. Nah untuk contoh yang nomor 3 ini adalah perkalian, artinya semuanya ini dikalikan, tapi ini karena bilangan negatif saja bukan dikurangi, tapi ini semuanya dikalikan. Jadi agar bisa disederhanakan maka variabel-variabel yang sama kita langsung kumpulkan gitu. Jadi kan ini ada X, ada Y, juga ada Y. Di sini ada yang bukan variabel. Jadi yang bukan variabel kita kumpulkan di depan 2, yang ini min 3. Kemudian ada X pangkat 3, ada Y X pangkat 2. Yang ini. Jadi saya kumpulkan yang sama. Kemudian yang tadi di sini ada Y, ini ada Y pangkat 3. Oke, nah baru kita bisa jadikan 2 kali min 3 berapa? Min 6. X pangkat 3 kalikan X pangkat 2. X pangkat 5 ditambahkan ya. Kemudian yang ini Y kalikan Y pangkat 3, Y pangkat di sini 4 karena di sini Y ini kan Y pangkat 1 sebenarnya. Berarti Y pangkat 4. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bentuknya sudah sederhana. Gitu. Paham ya? Jadi ini ada perkalian, maka ya sebenarnya menyederhanakan atau menggunakan sifat-sifat yang tadi
pelajari, seperti halnya ini kan sifat yang nomor 1 tadi, atau seperti yang contoh soal nomor 1. Kemudian kalau yang ke soal yang nomor 4 ini bentuknya kalau yang ini kan A B begitu, A-nya misalkan yang ini, B-nya yang ini. Tapi kalau yang ke nomor 4 ini A tambah B, ini kalikan bilangan yang lain, C. Maka kalau yang ini hasilnya A kali C ditambah B kalikan C. Nah, maka di sini kalau saya tuliskan 2x kuadrat kalikan Y plus 3xy kuadrat kalikan dengan yang ini min 4x pangkat 3 y pangkat 2. Maka kalau menggunakan sifat yang ini berarti ini kali ini dulu, kemudian ditambahkan yang ini. Jadi 2x kuadrat Y kalikan min 4 x pangkat 3 y kuadrat plus 3xy kuadrat kalikan min 4 x pangkat kalikan sebentar min 4 x pangkat 3 y pangkat 2. Oke, perhatikan. Jadi itu prosesnya. Kalau nggak kelihatan nanti tanya siapa namanya? Dina. Jadi di sini tinggal dilihat ya, kalau misalkan 2 kali min 4 ini hasilnya min 8. Yang ini x pangkat 2, ini pangkat 3. Karena dikalikan 2 tambah 3 di sini jadi 5. Y pangkat 1, Y pangkat 2 ini jadi Y pangkat 1 dan Y pangkat 2. Berarti di sini 3 harusnya ya. Yang ini 3. Kemudian yang ini 3 kali min 4 min 12, x pangkat 1, x pangkat 3 di sini 4, Y pangkat 2, Y pangkat 2 di sini Y pangkat 4. Nah, di situ sampai di yang lurusnya ini, lurusnya itu ternyata masih dilanjutkan ya ke bawah sehingga menghasilkan ini prosesnya. Nah, sebenarnya sudah sampai di sini sudah selesai. Karena ini adalah operasinya penjumlahan. Kalau dikalikan ya masih dikalikan dilanjutkan tadi seperti halnya yang ini. Kalau penjumlahan nggak bisa dijumlahkan. Contohnya adalah misalkan begini. Kayak tadi 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 berapa? Nggak bisa dijumlahkan. Atau misalkan x, kalau variabelnya sama, x tambah 2x itu sama dengan berapa? Kalau x tambah x, variabel sama-sama x dan pangkatnya sama, ya ini berarti kan di sini 1 ya. 1 tambah 2, berarti ini 3x. Kalau sudah 2x tambah 2x kuadrat berapa? Ya nggak bisa, karena di sini walaupun sama-sama x, pangkatnya berbeda, ini tidak bisa disederhanakan lagi. Maka prosesnya untuk mengerjakan ini sudah sampai di situ. Begitu ya. Ada pertanyaan? Kalau udah paham nanti tanya ke saya lanjutkan. Nah, kalau tadi bentuk pangkat, sekarang bentuk akar. Bentuk akar itu ya bentuk akar kayak gitu. Ya kayak gitu ya, bentuk akarnya kayak gini ya. Nah, kemudian pada bentuk akar ini ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan juga pembagian. Nah, kemudian ini formulanya atau acuannya untuk menjumlahkan akar. Jadi yang pertama, kalau akarnya sama, ini kan sama tadi yang barusan saya bilang variabelnya sama, maka tinggal menjumlahkan yang ini. Contoh, 2 akar 2 ditambah 5 akar 2. Maka akar 2-nya tetap, tinggal menjumlahkan yang ini. 2 tambah 5 itu berapa? 7. Gitu. Pengurangan pun sama. Pengurangan ini berarti ya tinggal contohnya adalah pengurangan. Misalkan
3 akar 3 dikurangi 7 akar 3. Akar 3-nya tetap. Ini 3 dikurangi 7 berapa? Karena lebih besar 7 maka min gitu. Nah, itu penjumlahan dan pengurangan harus sama. Kalau tidak sama bagaimana? 2 akar 2 ditambah 3 akar 3 bagaimana? Ya tetap 2 akar 2 plus 3 akar 3 karena bentuk akarnya berbeda. Kecuali misalkan masih bisa disamakan. Contohnya misalkan 3 akar 2 ditambah akar 8 misalkan. 3 akar 2 ditambah 8 ini kan sama dengan 4 kali 2. Nah, ini nanti ke bawah sebenarnya. 3 akar 2 ditambah akar 4 kali akar 2. Kalau bentuk bentuk perkalian yang ini, akar A kali akar A sama dengan akar AB. Atau akar 2 kali akar 3 maka sama dengan akar 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3? 6. Nah, bisa berlaku kebalikannya. Jadi akar 6 itu bisa dirubah menjadi akar 2 kali 3, bisa dipecah menjadi akar 2 kali akar 3. Nah, kalau sudah seperti ini, 3 akar 2 ditambah akar 4 berapa? Akar 4 berapa? Akar 4 berapa? 2. Dari mana 2? Ya, 2. Ini bukan 2 ada ya. Jadi ini yang asalnya yang ini tidak sama, tapi kita bisa samakan. Ini akhirnya akar 2 tetap, tinggal 2 tambah 3 di sini 5. Jadi akar itu kan kalau tadi pangkat itu kalau tidak dituliskan 2 itu sebenarnya pangkat 1. Nah, bentuk akar di sini sebenarnya adalah 2 kalau nggak ditulis. 2 ini maksudnya apa? Akar pangkat 2. Jadi berapa pangkat 2 yang hasilnya 4? Maka itu sama dengan 2. Yang hasilnya 4 itu 2 pangkat 2. Yang hasilnya misalkan 36 berapa? Berapa pangkat 2 yang hasilnya 36? 6 gitu. Makanya minimal untuk menyederhanakan ini tahu itu 1 pangkat 2 itu 1, 2 pangkat 2 itu 4. Kalau 3 pangkat 2? 3 pangkat 2 berapa? 9. 4 pangkat 2? 16. 5 pangkat 2? 6 pangkat 2? 36. 7 pangkat 2? Berapa? 4 berapa? 49. 8 pangkat 2? 8 kali 8? 8 kali 8 sama dengan berapa? 64. Kalau 9? 81. Kalau 10? 100. Nah, maksud saya inilah diingat ini. Jadi kalau misalkan ketemu salah satunya ini, berarti kalau akar 64 itu berapa? Tinggal dilihat. Oh, 64 itu 8 begitu. Artinya menyederhanakan bentuk kayak gini, yang akar 8. 8 ada nggak di sini? Nggak ada. Tapi ada nggak perkalian salah satunya dari sini yang ada 8-nya? Oh, ada 4 kali 2. Maka itu bisa disederhanakan. Nah, contohnya misalkan 9 kali 3 itu 27. Akar 27. Berapa akar 27? Di sini tidak ada 27 itu. Tapi ada perkalian dari sini yang menghasilkan 27. Berapa? Akar 9 kali 3. Ini menjadi karena perkalian sesuai sifat yang C ini akar 9 kali akar 3. Akar 9-nya berapa? Akar 9? Berapa pangkat 2 yang sama dengan 9? 3. Maka hasilnya 3 akar 3. Dalam maka 2. Hah? 5.
Keadaan malah Pak. Bagus. Imun laulang berarti lumayan serepot menang tenang letor tak apa ya apa tidak aja. Imun laulang kan minimal mikir gitu, meskipun sedikit mikir gitu. Tembagun apa ya. Oke, kemudian di sini saya lanjutkan. Jadi perkalian itu kalau perkalian akar tinggal dikalikan yang di dalam akar itu. Kemudian kalau akarnya sama, maka sama dengan bilangan sendiri. Misalkan akar 2 kali akar 2 berarti dengan, jadi akar A kali akar A sama dengan A di sini. Kalau akar 2 kali akar 2 berarti sama dengan 2. Akar 7 kali akar 7 sama dengan 7. Kalau sama berarti sama dengan sendiri. Dari mana? Ya dari ini. Dari sifat yang tadi, kalau perkalian maka ya dikalikan akar A kali akar itu sama dengan akar A kali akar A. Kali akar A kuadrat itu sama dengan karena tadi di sini adalah 2, maka dibagi 2 bagi 2. Jadi kalau akar 2 itu sama dengan, ini 2-nya pangkat berapa kalau nggak ditulis? 1. Kalau akarnya di sini 2, maka bentuk akar bisa dirubah ke bentuk pangkat, tapi bentuk pangkatnya pecahan. Kalau misalkan jadi kan akarnya 2 ya. Kalau ada yang ditulis misalkan akar 3 dari 5 misalkan, berarti di sini 5-nya ini kan pangkat 1 ya. Berarti ini 5 pangkat 1 per 3 karena di sini 3. Kalau tidak ditulis berarti misalkan yang tadi akar 8 berarti di sini 8 pangkat 1 per berapa ini? Di sini berapa berarti? Kalau akar tidak ditulis berarti berapa di sini? 2. Berarti ini per 2. Tuh. Kalau sudah ditentukan berarti dibagi oleh bilangan itu sendiri. Ini kira legend nunakan. Jelas. Malang aja dong ya begini mah. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi di sini kalau perkalian dikalikan, kalau pembagian dia dibagi. Jadi langsung dibagi. Kalau ini gabungan yang terakhir ini gabungan dari D dan E. Artinya kalau yang ini akar 5 bagi akar 2 berarti ini sama dengan akar 5 per 2 gitu aja. Jadi bilangan kalau sama-sama akarnya, dan yang terpenting di sini sama-sama kalau sama-sama tidak adanya gitu. Ya tentu ini akan kita gunakannya kayak gini terus. Jadi gitu prosesnya. Nah, contoh-contohnya di sini yang ini operasi, kalau tadi ini kan sudah sama ya. Kalau sudah sama berarti tetap akar 2, berarti tinggal menjumlahkan 3 dan 4. Berapa? 7. Nah, akar 8 ada nggak tadi? Yang pangkat 2 hasilnya 8. Nggak ada ya? Tapi bisa kita rubah berapa? 4 kali 2. Kalau 32 berapa kali berapa? 6 kali 2 berapa? 16 kali 2. Nah, kalau sudah bentuknya perkalian kayak gini, akar 4 kali akar 2 plus yang ini akar 16 kali akar 2. Akar 4 berapa? 2. Akar 2-nya tetap. Akar 16 4. 2. Nah, ini sudah sama. Akar 2 tinggal 2 tambah 4 ini 6. Bisa dipahami ya?
Yang ini tetap akar 8 dan akar 32. Kalau langsung ke sini, misalkan langsung ke ini 2 akar 2, tapi dikalikan 4 kali akar 2. Jadi akar 3 akar 8-nya itu adalah 2 akar 2, akar 16 akar 32 itu sama dengan 4 akar 2. Kalau ini dikalikan, berarti kan 2 kali 4 berapa? 8. Akar 2 kali akar 2? Nah, 2. Kalau yang sama dikalikan, ia akan bilangan itu sendiri. Berarti ini sama kali 2? 16. Atau menggunakan kayak tadi. Jadi ini kalau perkalian itu akar 8 kali akar 32 itu 8 kalikan 32. Berapa hasilnya? 32 kali apa? 32 kali 8. Berapa? Banyak. 256 kayaknya. Akar 256 berapa? Ya dihitung, pasti hasilnya 16. Jadi menggunakan ini sama, nanti dihitung, kemudian atau disederhanakan begini, nanti akan ketemu. Yang nomor 4, akar 32 bagi 8. 32 bagi 8. 32 bagi 8 berapa? Kalau 2 bagi beluk. Berapa? 4. Akar 4. Akar berapa? Akar 4 berapa? Di pokoknya 2 toh dia. Nah, kalau yang nomor 5 nomor 5 ini kan langsung sifat yang terakhir tadi. Digabung semua, 5 kali 10 bagi 2. 5 kali 10 berapa? 50 bagi 2. 50 bagi 2 berapa? 25. 2 berapa? 5. Sudah selesai. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kemudian yang saya singgung tadi tentang bentuk pecahan yang akar. Jadi kalau yang di bawah misalkan 2 per akar 2, kalau dulu di minggu kemarin tentang pecahan kan ada pembilang sama penyebut ya. Kalau bentuknya pecahan dan penyebutnya masih ada bentuk akar, maka itu belum dikatakan rasional. Nah, cara berasionalkan gimana? Ya, menghilangkan bentuk akar. Menghilangkan bentuk akar itu gimana? Tadi kalau akar A kali akar A itu sama dengan A. Jadi untuk menghilangkan akar ini, maka ya dikalikan dengan akar itu sendiri. Dan di atas juga dikalikan. Jadi di sini 2 akar 2 kali akar 2, yang bawah itu sama dengan 2. Yang atas 2 kali akar 2 tetap 2 akar. Kalau sudah seperti ini, yang penyebutnya itu sudah tidak ada bentuk akar, maka sudah selesai urusan. Artinya maka pecahan ini sudah disebut rasional. Jadi kalau sekali lagi, kalau ini semuanya dari A sampai ini hanya menghilangkan bentuk akar yang di bawah. Nah, contoh yang pertama untuk yang A ini, yang di bawah hanya bentuknya sederhana, hanya begini. Tapi kalau misalkan sudah bentuk penjumlahan, misalkan B kali C, kalau ini misalkan yang di bawah 2 plus akar 2 misalkan. Kalau ini menggunakan yang pertama tadi dikalikan hanya dengan akar 2, maka saya hanya menghitungnya bawah. Ini kan 2 kali akar 2, tetap 2 akar 2, plus akar 2 kali akar 2, 2. Ini masih ada bentuk akar lagi. Makanya di sini disebut dikalikan dengan sekawan istilahnya. Kalau kalian masih ingat, jadi di sini sekawan itu sama persis. Kalau ini B plus akar C,
tetap B dan akar cuma tandanya kalau yang ini negatif nanti dimunculkan yang positif. Sama kalau di sini positif dimunculkan yang negatif. Satu contohnya misalkan begini. Contoh yang misalkan yang untuk yang C. Ini 3 per 5 min akar 2. Maka ini harus dikalikan dengan sekawan. Sekawannya bagaimana? 5 dan akar 2 tetap. Tapi di sini apa ini? Negatif, berarti di sini harus ditambah. Nah, maka di atas juga dikalikan dengan yang sama dengan yang ini. Hasilnya yang bawah dulu 5 kali 5 itu 25. Min akar 2 kali akar 2 2. Yang di sini bagaimana? Yang di sini tetap 3 kali 5 itu 15 plus 3 akar 2. Yang atas sudah nggak bisa diapa-apakan, tapi yang ini bisa disederhanakan. 15 plus 3 akar 2 per 25 kurangi 2 23. Nah, di bawah sudah ada tidak ada bentuk akar, maka sudah selesai. Jadi sekali lagi ini merasionalkan bentuk akar itu menghilangkan akar pada penyebutnya. Nah, satu contoh lagi untuk yang E, yang dua-duanya bentuk akar, atau yang D. Kalau yang negatif tadi kita sudah menghitung, misalkan yang ini 2 per akar 5 akar 3. Maka di sini berapa sekawannya berapa? Akar 5 min akar 3. Yang ini juga sama, akar 5 min akar 3. Akar 5 kali akar 5 5 min akar 3 kali akar 3 3. Yang ini 2 akar 5 dikurangi atau tetap aja 2 kalikan akar 5 dikurangi akar 3. Nah, di sini 2 kalikan akar 5 min akar 3 per 5 dikurangi 3 2. Itu sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini saya bahas kalau yang ini tadi sudah kita bahas. Misalkan kita coba yang nomor 5 saja. Akar 5 min akar 2 per akar 5 plus akar 2. Sekarangnya ini berapa? Akar 5 min apa plus? Karena yang kita perhatikan yang bawah ya. Di sini berarti tetap akar 5 min akar 2. Yang bawah ini menjadi 3 min 2. Yang ini akar 5 itu 5. Kemudian min 2. Ini 5 juga ya. Tapi kita pasti harus mengalihkan ini. Karena sama bentuknya, akar 5 kali akar 2 itu min akar 10. Akar ini plus min akar 10. Jadi min 5 kali min 5, akar 5 kali akar 5, akar 5 kali akar 2, kemudian akar 2 kali akar 5, akar 2 kali akar 2. Maka di sini 3 min 2 akar 10 per 3. Yang penting sekali lagi, yang bawah sudah tidak ada bentuk akar. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir, kalau bentuk pangkat pecahan sebenarnya sudah saya singgung tadi. Ini karena ada kaitannya dengan bentuk akar gabungan, jadi bentuk umumnya sebenarnya seperti ini. Akar itu. Jadi kalau tidak ditulis berarti di sini adalah 2. Kalau pangkatnya di bilangannya tidak ditulis berarti di sini M-nya 1. Jadi kalau misalkan sudah jelas akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2, berarti ini kalau dirubah dalam bentuk pangkat ini sama dengan 5 pangkat 2 per 3. Atau kalau misalkan
yang ada adalah 7 pangkat 7 per 5. Berarti kalau berubah dalam akar pangkat berarti di sini 5, ini 7 pangkat berapa sih? 7 yang atas ya. Kayak gitu. Jadi merubah bentuk akar ke bentuk pangkat atau dari bentuk pangkat ke bentuk akar. Nah, contoh yang terakhir di sini kalau ini kan kayak tadi. Jadi 2 pangkat berapa ini? 6 per 3. 6 bagi 3 berapa? 2 pangkat 2 itu 4. Kalau ini 128 pangkat 1 per 4. Mungkin bisa kita rubah 128 itu bisa, tadi kan ada 2 pangkat berapa yang sama dengan 128 itu? 2 pangkat yang hasilnya 128, 2 pangkat berapa? Jangan. Ya keren nah berapa dia? Kamu kira dia. Berapa? Ini tadi berangkat tadi kalau pangkat 5 kan 32 ya. Berarti kalau pangkat 6 berapa? Tadi kan 5 sudah 32. Ya. Kalau pangkat 6 berarti berapa? 64. Kalau pangkat 7 64 kali 2 128. Berarti 128 itu 2 pangkat 8. Benar, pejikit puri saya kemudian. 2 pangkat. Ya Allah. Nah, ini kan kalau sidang yang tadi sudah gabungan dari sifat, ini 2 pangkat 7 per 4. Kalau dibuat dalam bentuk akar berarti akar pangkat 4 dari 2 pangkat 7 begitu. Berapa hasilnya? Ya nggak bulat ini tentu. Ada pertanyaan? Hah? Oke. Iya, Marina. Nggak ada pertanyaan berarti ya? Iya, Mayo. Nah, ini dicatat. Ini bukan game, ini tugas. Minggu datang.